Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Masa. Pada kesempatan kali ini kami akan unboxing dan sedikit perbandingan singkat antara Realme C3 dan Redmi 9, yang mana kedua-keduanya memang memiliki keunikannya masing-masing dan tentunya segmen pasar yang sama ya, sama-sama di kisaran 1-2 juta rupiah. Dan sekarang kita akan unboxing Redmi 9 dan kita akan coba bandingkan dengan Realme C3. Dan dalam perbandingan tentunya ada kekurangan, ada kelebihan ya. Jadi namanya buatan manusia itu ya ada kurang, ada lebih, semuanya tergantung dengan para penggunanya masing-masing. Kalau ada yang seneng pakai Realme, ada yang seneng pakai Xiaomi, ada yang seneng kedua-keduanya. Orang ya macam-macam. Ini saya beli di Tokopedia. Untuk ininya ada dibeli di gudang HP. Jadi waktu saya beli ini harganya 1.750.000 rupiah ya. Kalau untuk Realme C3 saat itu waktu masih flash sale itu harganya saya beli 1.549. Itu lebih murah dibandingkan Redmi 9 ini. Tapi kalau sekarang untuk Realme ini harganya sudah 1.899. Jadi udah naik ya. Karena waktu itu belinya waktu flash sale. Dan ini sekarang kita buka. Nota pembeliannya. Ini harganya 1.758, oh bukan 1.750. Mohon maaf saya dilupakan. Dan ini adalah Redmi 9. Redmi 9 ini yang versi 3/32 GB karena ada dua ya. Ada yang 64 GB. Dan ini warnanya warna green karena ada 3 warna dari Redmi 9. Yang pertama adalah green ini, kemudian ini warna biru, dan satu lagi warna ungu. Dan di depan kotaknya ini tertulis kami buatan Indonesia, Xiaomi buatan Indonesia. Kemudian di sini ada logo garansi hitam ya. Kemudian ada logo Xiaomi. Kemudian ini adalah gambaran atau foto dari HP yang akan kita unboxing. Jadi HP Redmi 9 ini memiliki 4 kamera pada bagian belakang dan 1 kamera pada bagian depan. Kemudian ini Redmi 9 with AC access to the Google Apps you use most. Kemudian pada bagian sebelah kanan juga sama, atas nggak ada tulisan apa-apa, bawah juga nggak ada tulisan apa-apa. Kemudian ini adalah review singkat dari Redmi 9. Pada bagian belakang di sini tertulis Helio G80 High Performance. Kemudian untuk layarnya 6,53 inch dengan Full HD. Kemudian drop display. Jadi setiap brand itu kasih nama untuk poninya itu dengan nama yang berbeda-beda. Kemudian untuk baterainya sebesar 5020 mAh. Kemudian bisa untuk fast charging sampai 18 watt. Tapi kita coba akan cek ya untuk kepala chargernya itu pakai yang 8 yang support fast charging atau enggak. Kemudian untuk kameranya di sini terdiri dari 13 megapiksel, kemudian 8 megapiksel untuk ultranya, kemudian 5 megapiksel untuk makro dan 2 megapiksel untuk kedalaman. Dan sekarang kita akan buka aja. Dan ini adalah HP Redmi 9. Kalau bagi kalian ini harganya 1.750.000-an. Kalau budgetnya kurang dari segitu, kalian bisa juga beli Redmi 9A itu yang tanggal 17 Agustus nanti diluncurkan. Dan di sini terdapat ucapan dari Mas Alvin atau Pak Alvin sebagai Direktur Xiaomi Indonesia. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Ini cukup unik ya, pendekatan yang unik pada direkturnya dengan para penggunanya. Kemudian
Di dalam sini ada sebuah partisi yang berisi sebuah SIM card injector. Kemudian ini kita dapat Redmi 9, ini panduan pengguna. Kemudian ini kita dapat soft case dari Redmi 9. Nah, ini alhamdulillah ya, kita dapat soft case juga yang cukup kuat dan lumayan bagus. Kemudian ini adalah HP Redmi 9 nya, HP Redmi 9. Kemudian ini pembatas saja. Kemudian ini kita lihat chargernya berapa watt, bisa dilihat di sini. Untuk outputnya ini masih 10 watt ya, berarti belum mendukung fast charging. Walaupun HP-nya sudah mendukung fast charging ya, tapi untuk kepala chargernya dia belum mendukung fast charging. Mungkin kalian bisa pakai fast charging, pakai kepala charger yang lain ya, supaya untuk pengecasannya lebih cepat. Kemudian di sini untuk USB-nya dia pakai USB Type C, jadi lebih bagus ya, karena dengan menggunakan USB Type C ini akan memudahkan ketika kita masukin kabel ini ke dalam HP kita. Dan itu aja sih. Dan di sini nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini nggak ada apa-apa, headset apa-apa nggak dapet. Dan ini adalah Redmi 9. Ini kita buka dulu ya, dan sambil kita hidupkan. Jadi untuk Redmi 9 ini dia menggunakan prosesor MediaTek G80. Kalau di Realme C3 dia masih pakai yang G70, tapi ini udah G80, jadi sedikit lebih bagus. Untuk kameranya sendiri, untuk Redmi 9 ini menggunakan 4 kamera, 13 megapiksel untuk kamera utama, kemudian 8 megapiksel, kemudian 5 megapiksel dan 2 megapiksel. Sedangkan untuk di Realme C3 kameranya itu masih 3 ya. Jadi untuk kameranya 12 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel untuk makro dan 2 megapiksel untuk kedalaman. Sama-sama menggunakan kamera makro dan sama-sama menggunakan kamera kedalaman. Kelebihannya ini ada kamera ultrawide-nya. Kemudian pada bagian depan untuk Realme C3 masih pakai kamera 5 megapiksel, sedangkan untuk di Redmi 9 ini sudah 8 megapiksel. Dan sekarang kita akan coba hidupkan. Kemudian termasuk kelebihan dari Redmi 9 itu adalah pada bagian USB-nya dia sudah menggunakan USB Type C, sedangkan di Realme C3 masih menggunakan USB 2.0 atau USB yang biasa. Kemudian pada bagian bawah sini ada terdapat untuk speaker, kemudian ini untuk input audio, kemudian ada jack untuk headset ya. Kemudian pada bagian atas ini ada sensor untuk IR. Kemudian ini atau ini untuk apa ya? Kalau kalian tahu silahkan komen di kolom komentar. Dan dari kedua HP ini, Realme C3 maupun Redmi 9 sama-sama sudah menggunakan Android 10, dan untuk di Redmi 9 ini sudah menggunakan MIUI 11, sedangkan di Realme C3 menggunakan Realme UI. Nah, sekarang kita akan masukkan dulu ya. Dan ini adalah Redmi 9. Redmi 9 ini menggunakan layar 6,5 inci, kemudian untuk resolusinya sebesar 1080 x 2340. Jadi walaupun layarnya 6,5 tapi punya kerapatan piksel yang lumayan bagus ya, 1080 x 2340. Dan sekarang di sini kita akan lihat untuk sisa storage-nya. Ini untuk yang versi 3/32. Nah, ini kita lihat ya. Untuk sisa storage-nya. Di sini ditentang telepon ya. Untuk versi MIUI-nya 11, kemudian versi Android-nya versi 10. Bisa kita cek di sini, ini versi Android-nya Android 10 ya. Kemudian di sini untuk sisa dari penyimpanannya, karena ini yang kapasitas 3/32 GB. Jadi untuk
tersedianya 17,55 GB. Ini belum diinstal apa-apa, jadi memang aplikasi bawaan semuanya dari Redmi 9, belum ada tambahan. Jadi penyimpanan sistem itu 11,60 GB, file lainnya 1,5 GB. Nah, gambar, video belum diisi, audio, aplikasi dan data aplikasi ini 1,79 GB. Kemudian di sini untuk aplikasi bawaannya ada galeri, Play Store, Chrome, asisten, pembersih. Kemudian ini aplikasi bawaan dari Google, ada Google Play, kemudian podcast Google One. Kemudian di sini ada setelan, Mi Video, File Manager, musik, Share Me, permainan. Ini ada beberapa permainan ya, Black Puzzle Guardian, Crazy Juicer. Kemudian Mi Community, Lazada, Mi Store. Kemudian nggak ada lagi. Jadi itu aja aplikasi bawaan dari Redmi 9. Dan demikianlah review singkat dan perbandingan dengan Realme C3. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi kalian yang bingung antara milih Realme C3 atau Redmi 9, karena kedua-duanya ini hampir memiliki harga yang sama. Ini satu sekarang 1899, 1750, Realme C3 dengan kelebihannya dan Redmi 9 dengan kelebihannya, dan kedua-duanya juga mempunyai kekurangan. Atas perhatiannya sudah nonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.